Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk kesekian kalinya dengan channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang aksi nyata tentang topik 1 Merdeka Belajar yang dititik beratkan kepada menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Seperti kita ketahui bahwa aksi nyata ini merupakan bagian yang terdapat pada PMM, Platform Merdeka Belajar, yang dibuat oleh Kemendikbudristek dalam rangka kita berlatih dan berkarya dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar. Pemerintah dalam dunia pendidikan ini berharap supaya kita sebagai Dewan Guru maupun siswa dan sekolah dapat berinovasi sebesar-besarnya, dapat berkarya sebesar-besarnya, dan dapat bebas untuk dapat menciptakan suatu inovasi dalam pendidikan dan dapat menempatkan kurikulum Merdeka Belajar ini sebagai tuntunan untuk menjalankan pendidikan. Dan diharapkan oleh pemerintah juga supaya kita dapat membuat sebuah gebrakan atau gerakan dalam dunia pendidikan melalui guru penggerak. Jadi aksi nyata ini kita akan sampaikan lewat video pembelajaran berikut ini. Ya, pada aksi nyata untuk topik 1 Merdeka Belajar ini kita akan membahas tentang modul-modul pelatihan daripada Merdeka Belajar ini. Yang pertama itu kita membahas modul 1 itu tentang mengenali dan memahami guru sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ya, sekarang kita perhatikan bahwa modul-modul yang ada ini berangkat daripada suatu gagasan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi fokus daripada modul pelatihan ini mengarah kepada bagaimana kita yang pertama memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang berikutnya kita berusaha untuk memahami dan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang berikutnya adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ini ada merupakan fokus utama dalam pengembangan Merdeka Belajar yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita akan membahas tentang modul-modul pelatihan Merdeka Belajar yang ada. Kita akan mengikuti video berikutnya. Pada modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Jadi kita sebagai guru, sebelum kita ingin mengajar seorang siswa atau murid, berarti kita harus bisa memahami diri kita sebagai pendidik itu seperti apa. Karena tanpa kita tahu bahwa tugas dan peran kita sebagai guru itu seperti apa, kemungkinan siswa itu juga tidak menerima hal-hal yang bisa bermanfaat bagi mereka yang didapat dari guru tersebut. Mari kita bahas bahasan tentang modul 1. Yang pertama itu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik harus bisa mengenal diri kita dan peran kita sebagai pendidik sebelum kita mengenal siswa dan perannya. Pendidik harus mengenali diri dan kebutuhan dari peserta didik. Pendidik harus terus belajar secara mandiri. Pendidik harus mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Pendidik harus adaptif terhadap perubahan daripada peserta didiknya. Pendidik juga
harus mampu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada peserta didiknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada kekuatan orang lain. Kita masuk kepada modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Fokus daripada modul 2 adalah mendidik dan mengajar ini lebih kepada para pendidik atau guru. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan. Murid diciptakan sebagai manusia yang memiliki kodrat untuk merdeka, hidup, dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan, perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Pendidik bukan hanya memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi memberikan keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batinnya. Ya, kita perhatikan bahwa sistem pendidikan pemerintah dan sanksi merupakan metode belajar kolonial menjadi warisan cara guru mendidik anak. Jadi kita perhatikan bahwa sistem perintah dan sanksi ini sering kita temui dalam dunia pendidikan, tanpa kita sadari bahwa ini merupakan metode belajar kolonial. Selanjutnya, pengembangan budi manusia merupakan pikiran atau olah cipta, pengembangan budi pekerti, olah rasa atau karakter, kemauan, olah rasa, olah karsa, dan jasmani olahraga yang akan menuntun bagaimana murid dapat tumbuh berkembang secara baik sekaligus menjadikannya manusia yang merdeka. Sistem penilaian harus memperhatikan suatu aspek baik dari aspek kognitif, sosial, emosional supaya tercapai keseimbangan dalam pembelajaran. Modul berikutnya adalah modul ketiga tentang mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Pengembangannya adalah melalui pendidikan dan tuntunan. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengingatkan pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman melalui asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kita melihat bahwa pada modul keempat ini kita akan membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kita ketahui bahwa budi pekerti atau disebut juga dengan watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak yang dapat menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotorik. Kita lihat bahwa di dalam modul ini berkembang sebuah teori, yaitu teori konvergensi yang didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa. Yang pertama adalah teori tabula rasa adalah kodrat anak ibarat kertas kosong
yang dapat diisi atau ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori berikutnya adalah teori negatif. Teori negatif ini adalah teori yang berbicara tentang kodrat anak ibarat kertas kosong yang telah terisi penuh dengan coretan dan tulisan. Ya, kita lihat bahwa ada 3 asas yang berkembang, yang itu yang disebut dengan asas trikon. Yang tadi bisa disebutkan bahwa ada kontinu, asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas ini merupakan asas trikon. Yang pertama itu tentang asas kontinu. Dalam asas kontinu ini berisi tentang pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewarisi peradaban. Berikutnya adalah asas konvergen. Asas konvergen ini menuntut pendidik untuk dapat menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kehidupan lain, menjadikan kebudayaan kita sebagai alam yang universal. Teori berikutnya adalah teori konsentris. Teori konsentris ini sendiri juga membahas tentang pendidik dalam menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya. Asas trikon diyakini mampu menghadapi derasnya arus zaman seperti pembelajaran abad ke-21.